podcast Rokes. Hai semuanya, seneng banget ketemu lagi bareng kita. Kenalin dulu, aku Rizky Kanan. Dan aku Zaira Barisa. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu penyair terkenal di Indonesia yang dijuluki sebagai burung merak. Betul banget, siapa lagi kalau bukan W.S. Rendra. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Jadi Rendra itu sebenarnya siapa sih? Nah, nama lengkapnya itu Willibrordus Surendra Broto Rendra, tapi kita lebih kenal sebagai W.S. Rendra. Beliau ini lahir pada 7 November 1935 di Solo, Jawa Tengah. Oh alah, orang Solo toh. Tapi kenapa ya kok beliau dipanggil dijuluki burung merak? Nah, julukan itu muncul karena penampilannya yang unik dan gaya pembacaan puisinya yang ekspresif. Jadi beliau ini sering pakai gerakan tangan dan suara yang lantang mirip burung merak yang melebarkan bulunya. Oh alah, pantesan keren banget ya. Jangan salah, aku tuh pernah baca deh di artikel kayaknya kalau selain dia tampil ekspresif, Rendra itu juga aktif tahu di teater. Pas tahun 1967, beliau itu juga mendirikan bengkel teater. Bentar, bengkel teater itu apaan sih? Kamu nanya, ente kadang-kadang ente ya. A few moments later. Itu tuh kayak semacam wadah atau kelompok seni. Nah, disitu banyak banget seniman muda yang belajar. Nah, pengaruh Rendra itu bukan cuma lewat puisi, tapi juga lewat panggung teater. Wah, berarti beliau ini bukan cuma penyair ya, tapi juga guru dan pembimbing seniman. Iya, bener banget. Kalau karya yang terkenal itu apa aja sih? Nah, kalau itu sih banyak banget ya. Misalnya nih kayak ada kumpulan puisi balada orang-orang tercinta, blues untuk Boni, dan juga naskah drama kayak orang-orang di tikungan jalan. Oh, dari judul-judulnya aja itu udah menarik banget tau. Nah, tapi yang bikin karyanya ini berkesan, isinya itu tajam banget. Dia berani mengkritik keadaan sosial dan politik pada zamannya. Berarti isi puisinya itu bukan kayak cuma puisi indah-indah gitu ya, tapi isinya tuh kayak bikin orang tuh mikir gitu. Nah, bener banget. Dan yang keren nih, bahasanya itu sederhana dan gampang dipahami buat siapapun yang baca. Wah, wajib baca sih ini. Oh my god. Tapi ada nggak sih salah satu puisi Rendra yang bisa kamu bacain? Tapi tolong ya, jangan satu buku lebih. Nanti podcast kita jadi 3 jam lagi. Oke, tenang. Aku bacain potongan pendeknya aja. Ini tuh dari Sajak Pertemuan Mahasiswa. Oke. Apaan tuh? A few moments later. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Angkatan yang ingin mengubah keadaan. Kita belajar berdebat dengan kata. Nah, ini dong, singkat, padat, dan jelas. Iya, walaupun pendek, tapi tuh pesennya tetap sampai. Bener banget. Oh my god. Wow. Aku salut banget sih, karena lewat seni tuh beliau tuh ngajarin kita buat berani bersuara, tapi tuh caranya tetap elegan gitu. Dan akhirnya Rendra ini wafat pada 6 Agustus 2009 di Depok, Jawa Barat. Sedih ya, tapi karyanya dan semangatnya dulu masih kerasa banget sampai sekarang. Betul banget, warisannya itu juga bukan cuma puisi atau warisannya ini bukan cuma buku atau puisi, tetapi juga keberaniannya untuk jujur sama hati nurani. Wah, respect banget sih sama W.S. Rendra. Nah, jadi dari kisah beliau kita bisa belajar banyak banget. Yang pertama, pentingnya berani menyuarakan kebenaran. Nah, untuk yang kedua, seni itu bisa jadi cara kita untuk menyampaikan pesan yang dalam banget. Nah, itu tadi obrolan kita tentang W.S. Rendra, si burung merak dari dunia sastra Indonesia. Nah, semoga kita bisa terus mencintai karya sastra Indonesia dan bangga dengan budaya sendiri. Terima kasih sudah
udah dengerin podcast Roket hari ini. Aku Zahira Balnisa dan aku Rizky Kanan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Nah, jadi dari kisah beliau jadi puisi atau